makin longgar. Jadi ketika masuknya itu plak. Nah, diusahain jadi cepat teman-teman. I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. A few moments later. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video kali ini teman-teman. Jadi kita akan bahas modifikasi rasio F1 JTR standar teman-teman, yang dibikin atau dirubah, dimodifikasi menjadi seperti matic teman-teman. Istilahnya rasio matic ya teman-teman. Seperti yang teman-teman udah lihat tadi di video di awal teman-teman. Jadi ini udah kita modifikasi teman-teman, dibikin rasio matic. Apa sih rasio matic itu? Jadi rasio matic ini teman-teman, ini rasionya masih standar. Rasionya pakai yang standar punyanya F1 JTR, nggak dirubah. Untuk mata giginya nggak dirubah teman-teman, masih tetap menggunakan yang standar. Jadi ketika F1 JTR ini misalkan ketika gas RPM tinggi teman-teman, ketika lagi RPM tinggi dari 1 ke 2 3 ke 4, jadi tanpa pijit kopling, tanpa tekan kopling teman-teman, dan nurunin gas, jadi bisa mindahin gigi tanpa pijit kopling ya. Jadi ketika RPM tinggi tanpa pijit kopling, jadi bisa berfungsi untuk pemindahan gigi 1 ke 2 ke 3 ke 4 ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita modifikasi di bagian rasionya teman-teman. Jadi banyak digunakan untuk peruntukannya untuk di contohnya di drag bike teman-teman. Jadi ketika di drag bike misalkan ini tanpa dirubah jadi matic teman-teman. Jadi ketika perpindahan gigi dari gigi 1 start, kedua itu kadang kan suka ngeplos atau agak keras untuk memindahkan gigi ya teman-teman, ngemis atau apa. Jadi ketika RPM gas kurang, turun di RPM tertentu kurang dikit, jadi perpindahannya agak susah masuk ya teman-teman. Jadi ketika RPM ngoper kedua dan seterusnya, misalkan ya membutuhkan waktu 0,6 detik misalkan dalam setiap jeda 3 kali perpindahan, 0,6 dikali 3 berarti sekitar 1,8 detik. Nah itu jadi ketika lap time dari start ke finish udah rugi sekitar 1,8 detik teman-teman. Jadi ketika kita udah memodifikasinya menjadi rasio matic tanpa pijit kopling dan nurunin RPM terlalu rendah, maka bisa memangkas waktu. Nah oke teman-teman, jadi apa saja sih yang dirubah untuk bikin rasio standar menjadi rasio matic teman-teman, dan rekomen nggak sih untuk harian? Karena untuk harian sih sebenarnya nggak nyaranin ya teman-teman, karena harian kita jarang untuk mengejar RPM tinggi teman-teman.
harian biasanya RPM bawah sampai RPM menengah yang sering dipakai, tapi itu sih terserah untuk teman-teman, dan saya nggak nyaranin untuk dipakai harian. Kalau mau coba-coba ya silahkan, mau belajar nggak apa-apa ya, tapi saya nggak nyuruh teman-teman. Dan yang dirubah ini teman-teman, yang pertama adalah di drumstick ini teman-teman, atau botolannya ya. Ini botolannya kita dimodifikasi untuk alur dari perpindahan giginya teman-teman. Dan ini untuk perpindahan giginya jadi dari alur ini teman-teman ketika naik ke atas, jadi ini dibikin lebih smooth ya, dibikin lebih smooth teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk bagian ketika lekukan ini teman-teman, jadi lekukan ini dibikin lebih landai ya teman-teman, lebih landai agar si perpindahan giginya ini teman-teman, kaki perpindahan giginya dia lebih smooth ya untuk geraknya. Ini untuk geraknya bisa lebih cepat atau lebih smooth, jadi nggak nyendat-nyendat dulu. Kita lihat untuk perbandingannya, ini yang belum kita modif teman-teman. Nah ini untuk yang belum kita modif, kita lihat perbedaannya di sini. Nah ini teman-teman, ini lebih nyiku ya, ini lebih nyiku teman-teman. Nah ini lebih nyiku, kita lihat di sini. Ini juga lebih, jadi agak sedikit di sini sedikit lebih runcing teman-teman di sini. Ini lebih nyiku ya. Nah sedangkan yang ini kita lihat yang sudah kita modif teman-teman. Jadi ini lebih dibuletin ya teman-teman, dibikin landai. Nah kita lihat di sini, ini udah kita bikin seperti video di awal tadi ya teman-teman. Ini sama mata tuner yang kecil, jadi ini kita bikin selembut mungkin untuk perpindahan giginya biar lebih cepat, jadi nggak nyangkut ya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang ini, jadi ketika perpindahan giginya di sini, tak dia agak sedikit nyendat di sini. Nah di sini sedikit nyendat ya, karena ini alurnya itu emang rata ya teman-teman. Jadi dia pas naik di sini juga tersendat teman-teman, karena ini jadi untuk bikin rasiometrik pertama di botolan ini dibikin lebih bulat ya, atau bahasanya itu lebih radius ya teman-teman, dibikin smooth. Nah contoh yang ini ya, ini dibikin enak mungkin, pokoknya biar perpindahannya itu lebih cepat ya teman-teman, lebih smooth. Nah jadi pertama di drumstick ini, jadi yang atas sama yang bawah sama ya, lekukan ininya, lekukan perpindahan giginya, jadi dibikin lebih landai ya teman-teman, lebih agak sedikit melingkar ya teman-teman, agak sedikit melingkar. Jadi yang bawahnya kan di sini set langsung kotak nyudut ya teman-teman. Jadi ini lebih dilandain lagi biar pas gerak gear shiftnya itu lebih enak teman-teman, lebih cepat dan lebih smooth. Yang selanjutnya teman-teman yang perlu dirubah, jadi si gigi ini kita bikin lebih longgar teman-teman, lebih longgar atau lebih oblak ya. Nah ini dibikin lebih oblak, jadi spelang ya teman-teman, spelangnya jadi lebih banyak lagi. Jadi agar ketika RPM tinggi dia lebih cepat untuk naik turunnya. Nah pertama ini saya kecilin dikit teman-teman, kecilin sekitar 0,2 teman-teman, 0,1 setengah lah, 0,1 setengah, yang ini 0,1 setengah, jadi sekitar 0,3 ya. Nah begini teman-teman. Ini saya pakai hamplas sama amril aja teman-teman. Jadi pakai amril di sini, disimpan di sini ya. Terus pakai amplas, dipoles pakai amplas sama ini juga. Jadi dibikin agak lebih longgar ya teman-teman. Terus sama yang ini. Terus di as ini teman-teman, ini sama juga ya.
Jadi dibikin agak spelengnya agak lumayan, dibikin kocak teman-teman. Jadi agar ketika gerakan pas RPM tinggi, ketika perpindahan gigi teman-teman ini cepat naik ke atas ya untuk perpindahannya, tak 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 tak. Jadi diusahain oblak ya teman-teman, lebih oblak emang lebih bagus. Tapi ini saya buat segini dulu, kita coba nanti apakah enak atau enggaknya ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat di gigi ini teman-teman. Nah untuk ini bagian cangkolannya ya, di sini ini kita bikin radius lagi di sini. Kita contohin dengan yang gigi bawaannya teman-teman. Sini. Nah ini gigi bawaannya rata ya. Ini gigi bawahnya rata, kita lihat. Nah, di sini rata. Dan yang ini kita lihat udah dibikin radius ya. Nah, ini udah nyudut teman-teman. Ini agak sedikit dibikin radius. Kalau yang ini rata. Nah, jadi tujuannya teman-teman agar pas ketika perpindahannya, nah ini yang sebelah sininya juga ya teman-teman, ini gigi 2, ini gigi 3 teman-teman, ini 2 ini 3 ya. Jadi ketika pas perpindahan masuk, jadi tujuannya itu agar cepat masuknya ya teman-teman. Nah jadi agar cepat masuknya, beda dengan yang standar. Nah kalau yang standar ini kotak teman-teman, ini kotak nggak ada radius di sini ya. Makanya kalau RPM nggak diturunin dikit teman-teman, kalau ngoper pasti keras, karena ini emang agak susah untuk naik turunnya ya kalau RPM-nya masih tinggi teman-teman. Tapi ketika dibikin rasiometrik, RPM masih tinggi, ketika oper-oper pasti bisa masuk ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ini dibikin longgar. Dan ini untuk cangkolan ini ya teman-teman, untuk masuknya gigi. Nah ini dibikin radius, yang ini lawannya juga dibikin radius. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman udah paham ya. Nah seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Kita lihat yang ini juga udah saya bikin radius seperti ini, yang ini juga. Jadi ketika ketemu si gigi 2 dan 3 pas pok ketiga ya teman-teman, ini diusahain jadi lebih cepat ya masuknya. Kita lihat sini teman-teman. Nah jadi ini lebih cepat masuknya. Yang ini juga ya, yang ini sama gigi 4 sama dibikin juga ya, ini dibikin radius. Terus ini juga dibikin longgar, jadi ketika masuknya itu plek. Nah diusahain jadi cepat teman-teman, tujuannya agar lebih cepat masuk ya. Beda dengan yang gak dibikin radius seperti ini, seperti standar. Jadi ketika pas mau masuk emang agak susah teman-teman, jadi harus RPM harus turun dulu ya. Nah makanya ini dibikin agak longgar. Jadi tujuannya itu teman-teman agar lebih cepat untuk masuk giginya ya. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi set lebih cepat untuk masuk. Nah oke, untuk ini bagian primernya udah ya, gigi bagian primer. Jadi ini bagian gigi 1 teman-teman, gigi 1, 2, 3, 4 ya. Lawannya ini ya gigi 1 sama gigi yang besar, 2 ini, 3 sama yang ini ya teman-teman, 4 sama yang ini.
cuma yang ini ya teman-teman. Nah untuk yang ini sama juga, untuk pokoknya alur ini kita dibikin radius ya. Tuh seperti ini teman-teman. Ini juga sama, udah dibikin. Yang ini juga udah kita bikin. Tuh, pokoknya agak biar cepat masuk ya teman-teman. Tujuannya seperti itu. Yang namanya rasio matic teman-teman. Ini juga udah kita tumpulin semua, dibikin alur lagi. Yang ini juga udah ya, udah semua teman-teman. Nah mungkin cara bikin rasio matic itu seperti itu ya teman-teman. Hanya gigi-giginya yang kita modifikasi. Dan untuk yang ini, jadi caranya saya tambahkan di sini amril teman-teman. Kita oleskan amril di sini, terus di sini juga. Nah nanti kita gosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Gosok-gosok terus seperti ini. Nanti ini akan aus sendirinya ya teman-teman. Ini akan aus, ini akan aus, ini juga akan aus. Jadi agar lebih goyang teman-teman, lebih kocak ya. Ini untuk bawahnya yang standar, enggak seperti ini ya. Ini udah kemakan. Jadi tadi saya coba segini dulu. Nanti kalau misalkan coba RPM harus turun dulu atau belum sempurna, nanti saya buka lagi dan ini kita bikin lebih kocak lagi teman-teman. Nah ini saya nggak rekomendasiin untuk yang harian ya teman-teman, karena kalau yang harian resikonya mungkin nanti cepat aus ya giginya. Terus kalau ini terlalu tipis atau salah, nanti untuk pemangkasan materialnya nanti bisa patah. Ini bisa patah nanti. Nah oke, mungkin untuk penjelasan tentang rasio matic sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Maaf bila saya masih salah-salah kata dalam penyampaiannya atau kurang dimengerti teman-teman. Saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman. Syukur keterima sama teman-teman. Saya alhamdulillah bersyukur ya. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa selalu berdoa dan berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.